Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kali ini saya menjelaskan mengenai penggunaan CPT terkait ujian. Langsung saja, ini saya menggunakan salah satu dosen ya di sini di jadwal dulu, saya cek di akademik, jadwal dan presensi mahasiswa ya. Ini data kopian, jadi saya ambil satu contohnya tadi dengan Bunani. Ini dengan Bunani ya. Untuk Bunani saya izin datanya, untuk nama kampus saya samarkan dulu. Silakan nanti bisa dicek di jadwal dan presensi. Nah, saya sedikit menjelaskan untuk salah satu mata kuliah yang sudah ada siswanya ya. Saya cek dulu, ini ada 11 siswa teori hukum. Maka saya ingin membuatkan untuk mata kuliah ini di CPT, maka bisa langsung buka menu di bagian CPT di pelaksanaan ujian ya. Buka dulu seperti ini. Beberapa ada gambaran syarat dan penjelasan. Untuk syaratnya harus ada jadwal yang sudah ada pesertanya. Jadi tadi sudah kami cek. Di sini ada contoh teori hukum, ada 11 peserta mahasiswanya ya. Kemudian ini saya buatkan yang tanggal selanjutnya adalah penjelasan mengenai CPT pengaturan soal yang pertama. Jadi untuk awal ada 3 status yang perlu diperhatikan. Untuk warna hijau adalah berlangsung, warna biru itu menunggu, dan abu-abu artinya sudah selesai. Untuk tambah baru di sini hanya menampilkan kelas perkuliahan aktif. Jadi kalau tahun ajarnya sudah ditutup tidak bisa dibuka. Sampelnya adalah ketika muncul di jadwal ini berarti itu sedang aktif. Baik, saya kopikan untuk ini ya, mode mata kuliahnya aja dulu. Ada kebetulan satu kelas yang di sini. Maka kelas pembelajarannya kelas S2H01 Teori Hukum Jumat 14. Kita klik ini ya. Keterangannya dari sini. Jenis ujiannya adalah UTS awas ke 1 2 3 4 ya. Saya letakkan di UTS karena momennya UTS. Nama CPT mungkin UTS Teori Hukum kelas semester 2025-1. Mungkin saya kasih nama lagi ya untuk keterangan dan lainnya boleh ngerti. Tanggal dibuka berarti untuk tanggalnya saya buka tanggal 27. Oh, mungkin dari tanggal ini ya, tanggal 3 sampai minggu depan adalah tanggal 7 atau minggu. Pilihan gandanya mungkin ada berapa? Saya beri contoh 2. Isinya ada 2. Ini enggak contoh. Berarti kalau 2 dan 2 presentasinya harus dibagi. Mungkin di pilihan ganda 50, di isai ada 50. KKM-nya jangan 100, di minimal ada di 60 ya. Durasi 60. Aktif berarti bisa dikerjakan. Acak urutan boleh tidak, itu artinya maka urutan ABC-nya atau pilihan ganda itu urut. Ketika diacak, maka urutannya dari pilihan ganda maupun isi akan diacak. Setiap siswa akan punya soal urutannya masing-masing bisa berbeda. Kesempatan mengerjakan CBT berarti kesempatan dikerjakan oleh siswa ketika mengerjakan CBT selama dia belum dinilai. Kalau sudah dinilai tidak bisa mengerjakan lagi. Saya buatkan sampelnya 2 dulu, simpan dan lanjutkan. Nah, jika sudah berhasil maka ada keterangan untuk tambah UTS judulnya ini di semester 21. Oke. Maka akan langsung dibawa di halaman soalnya. Ada keterangan di sini, kode soal, itu untuk yang bisa di-copy, kemudian teorinya, perubahan gandanya 2, saat ini 0. Ya, 0. Atau tidak. Maka selanjutnya bisa kita untuk mengisi data pertanyaan. Seperti ini ya. Untuk pilihan ganda, berarti maksimalnya ada 2. Di sini ada 2 ya. Untuk isai juga ada 2. Nah,
Jika import, maka boleh menggunakan import Excel. Kalau sudah ada Excelnya boleh, kalau nggak ada ya boleh isi satu persatu. Jadi ini pertanyaannya boleh diimport kalau sudah punya Excelnya. Format menyesuaikan ya, nanti kita coba. Oke, mungkin soalnya saya kurang paham ya. Contoh pilihan ganda apa ini? Teori hukum. Nah, ini aja. Nah, zaman pada yang gampang ya. Nah, contoh seperti ini. Pilihan ganda nomor pertama kenyataannya adalah, nah, contoh saja seperti ini. Kemudian Dasolen, contoh Dasdorna. Nah, mungkin yang benar saya hanya tidak tahu, saya anggap saja yang B, simpan. Oke, yang 2 berarti pertanyaan kedua, pilih aja. Ini untuk contoh ya Bapak Ibu, jadi bisa disesuaikan dengan tempat Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti ini. Nah, contoh jawaban saja. Ini contohnya B ya. Boleh sesuai dengan jawaban. Jadi kalau pilih yang lain boleh salah. Kemudian untuk pertanyaan essay, nah, mungkin apa ya? Nah, ini aja. Nah, seperti ini. Nah, ya. Mungkin copy aja seperti ini. Nah, simpan ya. Oke. Oke, seperti ini. Tebal ganda seperti ini ya. Maka ini bisa dikerjakan. Tetapi kalau jumlahnya 2, soalnya baru 1, maka ada nanti errornya ketika dikerjakan oleh siswa. Baik, ini untuk tampilannya, maka di sini ada warnanya biru, artinya menunggu yang kita buat tadi. Ketika kita rubah untuk dilangsungkan sekarang, maka ada di menu ada pengaturan soal, tanggalnya contoh saya start tanggal 27 ini. Maka kalau di tanggal range-nya ini bisa hijau, bisa dikerjakan. Contoh dulu yang tadi di minggu yang akan datang, tanggal 3 November. Untuk Ibu Nani sebagai dosennya, ada menu namanya simulasi. Ya, simulasi. Nah, jika belum waktunya, ada keterangan waktu pengerjaan CBT belum dibuka. Kita simulasikan lagi, maaf ya, keliru. Kita rubah tanggalnya, kita set ke ini, hari ini. Kalau berhasil, maka Ibu Nani sebagai dosennya bisa untuk simulasi. Ya, seperti ini. Ada keterangan di sini, peraturan DJBT kesempatan mengerjakan sudah 2 kali. Baru terpakai 0. Ingat, berarti kalau sudah keluar dari CBT, dianggap sudah selesai mengerjakan. Ya, ketika sudah klik tombol simpan, artinya sudah selesai. Oke, setuju dan melanjutkan dengan soal ya. Seperti ini. Nah, maka contoh sedikit jadinya B ya, saja B, kemudian saja A. Jelaskan ini mungkin linknya berbeda. Nah, ini adalah jawaban seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau filenya nanti kita coba dengan file yang upload ya, kedua ya seperti ini. Kita simpan ya. Maka sudah simpan datanya, kita bisa melihat di sini di pesertanya. Untuk nilainya kan tadi sudah benar 1, jawabnya adalah B. Kita bisa melihat di sini nilainya nanti. Ini keterangannya B. Nah, di sini bisa isi ulang. Di sini nilainya karena isinya ada 50%. Keterangannya adalah 50 tadi kita jawab B benar 1. Kita bisa isikan nilainya. Nah, seperti ini. Kalau ini nilainya berapa? 100. Nah, 100 ya. Di sini nilainya 20.
karena salah, maka bisa disimpan data. Nah, kalau sudah seperti ini, pesertanya itu lulus dengan nilai 75. Maka ketika pesertanya itu untuk melakukan ujian lagi, disimulasikan lagi, sudah nggak bisa, sudah penilaian. Seperti maka selama dibuka, abaikan saja. Ketika ada soal yang kemungkinannya ada perubahan. Oke, baik. Ini contoh dari pesertanya. Mungkin saya akan seharusnya nggak boleh ya ketika sudah mengerjakan dirubah. Tapi sudah ada pertanyaan ini, kita bisa merubahkan motif normatif atau homo lupus. Ini contoh, mungkin ada gambarnya seperti ini ya, gambar. Nah, seperti kita nggak tahu ya. Aduh, ini gambarnya terlalu berat ini, saya nggak paham ya. Yang lainnya saya mungkin yang lain. Sistem hukum common law. Nah, ini aja yang lebih. Nah. Nah, ini aja yang lebih gampang. Ini. Kita bisa capture dengan Windows seperti ini. Kemudian kita copy. Di soalnya ini kita berubah, jelaskan dan bandingkan. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, diedit ya. Nah, jelaskan. Nah, gambar berikut. Nah, contoh ketika disimpan, maka akan ada gambarnya di sini. Contoh kalau ini soalnya ada dokumen upload, ya, contohnya. Mungkin ini ya tadi soalnya ini ya. Nah, soal pilihannya tadi ya, soal pilihan ganda. Kita buka mungkin di Word ya. Kita jadikan PDF contohkan ya. Mungkin pertanyaannya adalah jelaskan dan jawab dari soal berikut. Silahkan download. Ya, contohnya saya buka dulu Microsoft Word. Boleh dari Word, boleh dari PDF, tapi baiknya dari PDF saja supaya satu soal bisa untuk semuanya. Ini contoh soalnya sudah ya, soal TS contohnya. Saya jadikan dulu ke PDF dulu ya. Oke, contoh file ini ya. Nah, maka ketika saya upload ini, kita pilih dokumen, contoh file ini. Nah, kita unggah seperti ini. Kita close saja. Filenya silakan di copy ini ya. Di bawah ini untuk fitur copy-nya. Jadi supaya muncul ya, seperti ini kan. Nah, jawabannya wajib di-upload juga ke GPT soal siakat seperti ini. Maka ketika disimpan muncul jawaban yang ada link downloadnya. Link downloadnya adalah link dokumen tadi kan. Nah, soalnya TS ini. Maka contoh saya akan mengerjakan dengan kelasnya ini. Bentar. Saya buka dulu pesertanya sama Ani Amberwati. Oke, saya contohkan dulu ya. Nih, maka saya sebagai siswanya akan muncul jadwal. Maaf, di sini ini ada notifikasi belum bayar ya, nih data yang lama. Di CPT ini akan ada muncul pertanyaan seperti ini, maka di siswa juga bisa ikuti tes seperti ini. Nah, terpakai 0. Ya, contoh nih ya, jawabannya B. Ini yang benar sih B semua. Nah, ini contoh jawabannya oke. Dan ini oke saja lah. Nah, simpan dulu. Maka dari panel siswa, saya masih bisa. Hasil tesnya saya bisa lihat. Oh, ini dengan ini, wah nilai saya 50. Nah, seperti ini. Karena nanti benar semua, isinya belum dinilai. Hanya bisa melihat di sini. Kemudian saya ikuti lagi. Kesempatan bisa pakai 1 kali. Berarti mau tidak mau, kalau ini saya kerjakan lagi, membuka yang tadi jawabannya ya, oke 1, 3 yang tadi, simpan lagi, nanti siswanya boleh dijelaskan seperti itu. Nah, ketika untuk ikuti lagi,
sudah habis terpakai. Silakan hubungi tim untuk melanjutkan. Nah, kalau seperti ini, maka kita tadi dengan dosennya Ibu Nani ya. Nah, ini dengan Ibu Nani di halaman data CBT-nya ada keterangan di peserta ini selesai mengerjakan tapi sudah digunakan. Dua kesempatan digunakan dari dua-duanya. Artinya kedua kesempatan sudah dipakai. Bisa direset ulang ya untuk mengikuti lagi, atau nanti ditambah di keterangan sininya. Boleh di ada pengaturan soal dibikin 5 kali, maksimal 5 kali. Maka boleh untuk nanti mengerjakan lagi seperti itu. Sebentar ya. Kita coba lagi. Jadi Ani ini CBT lagi. Ikuti tes. Nah, masih bisa kan? Ini dibuka lagi kesempatannya. Contoh upload dokumennya, dia udah ngerjakan, maka si Nani punya jawaban. Contoh ini jawaban soal. Nah, ini aja mungkin dia ini ya jawabannya ya seperti ini. Saya hanya mengcopy saja. Nah, ini kan jawaban. Atas namanya ini aja lah. Ini kode kelas ini harus disertakan ya. Nah, seperti ini. Saya simpan dulu ke PDF. Nah, maka Ani bisa upload dokumen sama. Ini di sini fiturnya. Terus saya unggah untuk yang di contoh jawaban. Ya. Oke, close. Ini dikopikan ke sini. Ya, kita simpan aja. Oke, maka sudah selesai. Saya kembalikan ke tempatnya Ibu lagi untuk panelnya ya. Nah, maka di Ibu Nani di soal CBT ini data pesertanya kita bisa lihat ada 50 karena benar semuanya nilainya 5% ya. Di sini bisa diisi nilai. Maka di sini nilainya di sini ada dokumennya. Buka file dokumennya untuk dikoreksi. Oh, ini jawabannya Nani seperti itu. Maka dari sini untuk dosen bisa langsung menilaikan jawaban dari tempatnya dari siswanya. Maka kalau kita nilainya tadi nilainya 76, di sini nilainya 80. Ketika disimpan, ini di pesertanya akan munculnya 89. Maka di akademiknya di tempatnya Ibu Nani di pengisian nilai sudah otomatis di mata kuliahnya apa ya? Ini ya. Bentar. Di jadwal presensi ya. Teori hukum, kemudian pengisian nilai. Tahunnya ini kan. Nah, maka tempatnya masjid misalnya BAP 5, minimal 5. Berarti saya isikan dulu ya Bu ya untuk BAP-nya. Ini contoh BAP-nya. Isi BAP boleh seperti ini, boleh diisi tapi dari siakat dari presensi bisa. Bacanya mengajar teori 1. Simpan ya. Boleh dari presensi ini langsung mengisi di pertemuan 1. Nah, pertemuan 2 contoh ini hadir semua. Nah, maka ketika tambah BAP, bisa refresh dulu ya, di pertemuan 2 tambah BAP sudah otomatis nanti boleh diisi di sini untuk keterangannya. Teori 2 lagi isikan dulu sekalian. Pertemuan kedua ya. Nah, kalau yang di pertemuan 3 saya set langsung semua hadir, maka kalau di halaman tambah BAP ini, kita refresh dulu. Tambah BAP.
ditambah BAP. Pertemuan ketiga isinya langsung dengan jumlahnya. Nah, seperti ini ya. Contoh aja ini, saya isi aja langsung. Oke, sudah. Di tahun ajarannya ini pengisian nilai, maka ini berapa ya? Bentar. Oh, oke, bentar. Ya, tadi sudah saya isikan ya. Jadi saya stop dulu videonya. Ini, maka nilainya atas nama Ambar 89 untuk jenisnya adalah UTS, maka akan langsung masuk di nilai UTS seperti ini. Maka halaman untuk UTS-nya ketika sudah dinilai akan terhubung di halaman siakat pada pengisian nilai. Itu saja gambar untuk dosen pada penjelasan serta nilainya ketika menggunakan GPT. Terima kasih, semoga video ini berguna. Jika ada pertanyaan bisa hubungi dari tim IT-nya. Terima kasih.